الحمد لله الذي جعل العلم حفظا وفهما وألبس من شاء من أهله عقلا وحكما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوثا صدقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala telah memberikan kepada kita. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan, barang siapa yang tidak mengenal keburukan dan dia hanya mengenal kebaikan saja, maka khawatir dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Maka pada kesempatan kali ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita ingin mengenal perkara-perkara keburukan. Dan perkara keburukan yang ingin kita kenal adalah hal-hal yang bisa menggugurkan amal-amal yang telah kita lakukan. Padahal kita sudah berlelah-lelah. Padahal kita sudah bercapek-capek melakukan amalan-amalan. Akan tetapi ketahuilah, sebelum Allah wafatkan kita, amalan yang sudah kita lakukan masih ada kemungkinan untuk terhapus. Masih ada kemungkinan untuk gagal dan sia-sia, gugur. Oleh karenanya secara umum, seorang mukmin ketika melakukan sebuah kebaikan, dia harus memiliki rasa khawatir kalau kebaikan itu tidak diterima oleh Allah, rasa khawatir kalau kebaikan itu terhapus sehingga tidak menjadi penolong baginya atau sebab dia tertolong pada hari kiamat kelak. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, penggugur sebuah amal itu ada dua macam. Penggugur sebuah amal ada dua macam. Yang pertama, penggugur seluruh amalan. Kemudian yang kedua, penggugur sebagian amalan. Penggugur seluruh amalan dan penggugur sebagian amalan. Saya yakin tak ada satupun di antara kita yang menginginkan amal ibadahnya yang puluhan tahun gugur semua. Tak ada satupun. Kenapa? Karena kita berharap dengan amalan yang telah kita lakukan, kita bisa terselamatkan di dalam kubur, dari azab kubur, dan terselamatkan nanti pada hari kiamat dari azab api neraka. Karena amalan itu menjadi sebab. Amalan yang menjadi sebab. Baik. Apa yang perkara-perkara yang menjadikan amalan seluruhnya gugur atau penggugur seluruh amalan, yaitu seluruh perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Seluruh perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, dia akan menggugurkan seluruh amalan. Dia akan menggugurkan seluruh amalan.
Dan macamnya baik. Ya, macamnya banyak, ya. Sampai-sampai para ulama menyebutkan 100 lebih perkara yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam. Begitu banyaknya. Banyak jumlahnya. Akan tetapi yang disepakati oleh para ulama sebagai amalan atau perkara yang besarnya, perkara yang berbahayanya, sebagian ulama menyebutkan 10. Dari 100, sebagian ulama menyebutkan 10. Apa diantaranya? Yang bisa menggugurkan seluruh amalan diantaranya adalah kesyirikan. Di antaranya apa lagi? Mendustakan ayat-ayat Allah. Di antaranya apa lagi? Mengejek dan membenci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh ya. Seluruh perkara yang mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam itu semuanya menggugurkan seluruh amalan. Sekali lagi, tadi kita sebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan penggugur seluruh amalan itu ada lebih dari 100 perkara. Tetapi yang disepakati sebagai perkara yang terbesarnya adalah 10. Dan itu bukan pembahasan kita pada malam hari ini. Yang ingin kita bahas adalah macam yang kedua, yaitu penggugur sebagian amal. Ya, penggugur sebagian amal. Jadi, kalau yang kita sebutkan macam tadi, macam yang pertama, itu semuanya dosa besar. Yang penggugur seluruh amalan, itu semuanya dosa besar, tetapi masuk dalam kelompok kekufuran. Yang pertama, semuanya dosa besar, tapi masuk dalam kelompok kekufuran. Sedangkan yang kedua, yang menggugurkan sebagian amalan, dia juga dosa besar. Tetapi bukan kekufuran. Bukan kekufuran. Namun dia dosa besar. Lalu Ustaz, bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Apakah dosa-dosa kecil dia juga akan menggugurkan sebagian amalan? Maka kita katakan dosa kecil tidak menggugurkan amal yang lain. Ya, dosa kecil dia akan menggugurkan ya pada amalan yang dosa kecil itu ada padanya. Kita berikan contoh. Ada seseorang yang hidup setelah baligh, kan mukallaf baligh. Seseorang sudah dibebani syariat, seseorang sudah terkena beban syariat, dosa berlaku baginya itu pada saat baligh. Umpama saja dari mulai selesai balik sampai kepada Allah wafatkan usianya hanya 30 tahun. Kalau balighnya 15 tahun berarti berapa semua? Berapa? 45. 30 tahun dia dalam kondisi sudah balik dan melakukan amalan-amalan yang begitu banyak, baik amalannya salat, amalannya puasa, amalannya sedekah, amalannya membantu orang lain. Ternyata dia melakukan dosa besar yang bukan kekufuran,
hingga menyebabkan sebagian amalnya gugur. Umpama saja ternyata gugurnya 15. Berarti gugurnya 15 tahun yang sudah dilakukan sebab karena satu amalan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita ingin mengenalnya. Ya, kita ingin mengenalnya. Ikhwan fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Perkara yang menggugurkan sebagian amalan atau sebagian pahala dari amalan, yang pertama adalah riya. Pertama, riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka di dunia secara sempurna dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka. Kemudian lihat perkataan setelahnya, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Apa riya? Siapa yang tahu apa riya? Apa itu riya? Satu orang coba. Nah, sahih. Riya beramal karena ingin dilihat orang lain. Beramal karena mau diakui oleh orang lain. Beramal karena mau disanjung dan dipuji oleh orang lain. Dan begitu seterusnya. Para ulama sepakat menyebutkan bahwa jika dia mengenai sebuah amalan, maka amalan tersebut gugur dan tidak berpahala. Lalu bagaimana kalau ternyata riya itu muncul di tengah-tengah sedang kita berbuat amalan? Contoh, salat itu kan 4 rakaat, umpama saja zuhur, asar atau isya. Di awalnya tidak ada dia menginginkan salat supaya dilihat oleh orang lain. Tidak ada dia ingin diakui oleh orang lain salatnya bagus. Tapi ternyata di tengah-tengah salat, di perjalanannya sedang melakukan salat, dia dimasuki oleh riya. Namun dia lawan. Maka ini yang terbaik, dia lawan. Kalau seseorang berusaha melawan riya, namun tetap ada, riya itu tetap ada, maka insya Allah amalannya tetap selamat. Selama di awalnya tidak ada riya. Di awal mau lakukan sholat tidak ada riya. Hati-hati. Barang siapa yang mengawali memulai ibadahnya dengan riya, maka ketahuilah ibadahnya gugur. Dia tidak mendapatkan pahala. Dan riya, ikhwan fiddin, suatu hal yang sulit untuk kita atur. Suatu hal yang sulit untuk kita kontrol. Makanya jalan satu-satunya agar hati kita tidak riya, sembunyikan amalan. Jalan satu-satunya supaya kita tidak riya apa? Sembunyikan amalannya.
Karenanya Abu Hazim rahimahullahu ta'ala mengatakan, uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Kalau ada orang berbuat keburukan, apakah dia akan pamerkan? Mukmin yang baik dia akan sembunyi-sembunyi kalau berbuat buruk. Maka ketika engkau menyembunyikan supaya tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang lain keburukanmu, tidak diketahui oleh ustaz, tidak diketahui oleh teman, maka demikianlah yang kau lakukan pada amalan-amalanmu. Tidak ada seorang yang bisa menjamin dirinya bisa terbebas dari riya, enggak ada. Bahkan Nabi SAW saja khawatir kepada para sahabatnya untuk terjerumus ke dalam riya. Ketika Nabi SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian menimpa diri kalian adalah syirik kecil. Kemudian sahabat mengatakan, "Wa syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Kalau itu Nabi khawatirkan kepada sahabat, maka lebih khawatir lagi kita. Karena kita bukan apa-apanya jika dibandingkan dengan sahabat. Maka jangan berani untuk meyakini bahwa kita bisa selamat dari riya. Gak bisa. Makanya kita selalu melawannya. Semoga kita bisa menghindarkan diri kita dari sikap riya. Lalu yang kedua, perkara yang bisa menggugurkan sebagian amalan atau pahala adalah ujub. Apa bahasa ujub? Bangga diri. Salah seorang ulama mengatakan dalam syairnya, wal ujbu fahdharhu innal ujba mujtarifu a'mal sahibihi fi sayril aram. Adapun ujub, waspadalah terhadapnya. Sesungguhnya ujub akan menarik amalan pelakunya ke dalam arus yang besar. Kira-kira kalau kita meletakkan sesuatu di sebuah sungai yang deras arusnya, cepat hilang atau lambat hilang? Cepat hilang. Ibarat kayaknya tidak bermanfaat lagi. Jadi ujub itu singkatnya adalah sikap merasa memiliki andil dalam keberhasilan. Kemarin lomba kan? Beberapa hari yang lalu kan? Ada yang berhasil dan ada yang enggak gagal. Ketika dia katakan, siapa dulu dong? Yang seakan-akan keberhasilan itu semata-mata karena kehebatannya, hingga dia lupa bahwasanya membuat dia berhasil adalah Allah Jalla wa'ala. Maka ketika itu dia telah jatuh kepada ujub. Sikap ini adalah sikap yang keliru. Karena hakikatnya keberhasilan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecerdasan kita, kepiawaian kita, kemahiran kita itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya seharusnya yang harus dilakukan, seharusnya yang harus diucapkan, alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah aku telah menang. Karena Allah mudahkan. Kalau tidak Allah mudahkan, tidak akan menang.
tidak akan berhasil. Maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan sudah berlelah-lelah tapi sia-sia. Oleh karenanya segala bentuk keberhasilan hendaknya kita sandarkan kepada Allah. Bahkan ketika kita bercerita tentang keberhasilan kita, hendaknya agar tidak terbetik dalam benak kita memiliki andil dalam keberhasilan tersebut. Kembalikan kepada Allah. Lalu yang ketiga, perkara yang menggugurkan sebagian amalan, bersumpah dengan mendahului Allah. Apa maksudnya? Bersumpah dengan mendahului Allah. Perhatikan dengan baik. Misalnya seseorang berkata kepada temannya yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan dosa besar. Dia berkata kepada temannya, engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Kalimat ini, ungkapan ini, seakan-akan dia yang menentukan siapa masuk surga dan siapa yang masuk neraka, siapa yang diampuni dan siapa yang tidak diampuni. Padahal itu hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seperti ini disebut dengan mendahului Allah. Dan ini bisa menggugurkan amal saleh seseorang. Kita lihat dalam sebuah riwayat. Perhatikan kisahnya. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang saling bersaudara. Perhatikan. Salah seorang dari keduanya suka berbuat dosa. Dan satunya lagi, dia giat ibadah. Beribadah aja. Orang yang giat beribadah itu selalu melihat saudaranya berbuat dosa. Hingga dia mengatakan kepada saudaranya, berhentilah wahai saudaraku. Lalu pada suatu hari kemudian kembali saudaranya berbuat dosa lagi. Lalu orang yang giat beribadah ini berkata lagi, berhentilah wahai saudaraku. Di kali berikutnya dia melakukan lagi. Tapi yang kali ini saudaranya yang berbuat maksiat ketika dikatakan berhentilah, dia membantah dengan mengatakan, biarkan aku bersama Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk selalu mengawasiku? Kan yang mengawasiku itu Allah. Seakan-akan dia ingin mengatakan demikian. Karena nasihatnya disangkal, dijawab, akhirnya orang yang saudaranya yang giat ibadah ini berkata, perhatikan perkataannya. Demi Allah, sungguh Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Lihat. Perhatikan perkataannya tadi, ingat. Lalu kemudian Allah mencabut nyawa kedua-duanya. Dan keduanya tatkala di akhirat berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian bertanya kepada ahli ibadah,
saudaranya yang rajin ibadah, apakah engkau lebih tahu dariku? Allah mempertanyakan tentang perkataannya dahulu. Apakah engkau lebih tahu dariku? Atau apakah kamu mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Maka ketika Allah memberikan pertanyaan yang demikian dengan pertanyaan dan mengingkari, lalu Allah berkata kepada pelaku dosa. Habis ngomong sama pelaku ibadah, Allah ngomong pada pelaku dosa, Allah berkata, pergilah engkau, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Tapi Ustaz, dia kan pelaku dosa. Kenapa Allah katakan yang dia dimasukkan ke dalam surga? Banyak perkataan para ulama tentang hal ini. Tapi bukan itu yang ingin kita garis bawahi. Yang menjadi penting bagi kita adalah perkataan si ahli ibadah tadi yang bersumpah di dalam mendahului Allah. Kemudian setelah Allah berkata demikian, Allah berkata kepada ahli ibadah, pergilah engkau ke dalam neraka. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, sungguh dia telah mengucapkan, ahli ibadah tadi, sungguh dia telah mengucapkan satu ucapan yang mampu merusak dunia dan akhiratnya. Jadi bahaya mendahului Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai bersumpah atas nama Allah. Lihatlah perkataan Abu Hurairah. Perkataan mendahului Allah telah merusak dunia dan akhirat seseorang. Karenanya harus hati-hati. Sejengkel apapun kita terhadap teman kita karena selalu berbuat nakal, dosa. Sejengkel apapun kita terhadap saudara kita, sejengkel apapun kita terhadap perbuatan murid kita, tetap tidak boleh mengucapkan ucapan yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang bisa menggugurkan dosa, menggugurkan pahala amal, sebagian amal seorang, mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh Ustaz, kenapa itu dibahas? Nabi Muhammad kan sudah tidak ada. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian yang diucapkan kepada sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Ayat ini, ikhwan fillah, ayat ini teguran kepada para sahabat, agar para sahabat itu kalau berbicara kepada Nabi, hendaknya mereka punya adab di dalam berbicara, yaitu tidak mengangkat suara mereka dan tidak bersuara keras di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud. Nah, ada kisah yang sangat menakjubkan dari para sahabat. Ketika ayat ini turun, kan dibilang nggak boleh mengangkat suara, nggak boleh mengeraskan suara. Ketika ayat ini turun, ada sahabat yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat itu, Thabit bin Qais mencela dirinya Thabit bin Qais.
Hingga dia mengatakan, oh, kalau gitu aku termasuk di antara penduduk neraka. Kenapa? Karena Thabit bin Qais adalah sosok sahabat yang punya suara gede, besar dia kalau ngomong. Ya, Thabit bin Qais. Sehingga seakan-akan dialah termasuk di antara yang bagian dari penduduk neraka. Kan ayatnya berbunyi, jangan suaranya lebih keras daripada suara Nabi. Hingga akhirnya dengan mencela dan menganggap dirinya termasuk penduduk neraka, hingga akhirnya dia nggak mau untuk sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena takut ketika sholat di Masjid Nabawi ketemu Nabi, lalu dia buka suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Itu yang dia khawatirkan. Takut langsung dia tercatat sebagai penduduk neraka. Hingga akhirnya dia tidak pernah keluar dan menuju Masjid Nabawi. Saking khawatirnya. Karena tidak terlihat di Masjid Nabawi, akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya. Dan tatkala itu Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit?" Ishtaka, wahai Abu Amr, bagaimanakah keadaannya Thabit? Ishtaka, apakah dia sakit? Qala Sa'ad, kemudian Sa'ad mengatakan, "Innahu lajari." Ya Rasulullah, itu kan dia tetanggaku. Wa ma 'alimtu lahu bisyaqwa. Kok aku enggak tahu kalau dia sakit ya? Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mendatangi, mencari Thabit bin Qais, lalu menceritakan apa yang dia dengar dari Nabi. Dia ceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bertanya tentang dirinya, engkau dicariin sama Nabi itu. Ada apa sebenarnya? Kenapa engkau tidak mau datang? Kenapa tidak nampak lagi? Lalu Thabit bin Qais pun menceritakan kepada Sa'ad bin Mu'adz tentang kegelisahannya terhadap firman Allah yang turun tentang suara yang lebih keras dari suara Nabi. Dan dia khawatir kalau dia termasuk di antaranya. Setelah Sa'ad bin Mu'adz mengetahui apa yang terjadi dengan Thabit bin Qais, dia kemudian kembali kepada Nabi dan melaporkan apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, bal huwa min ahli jannah. Bahkan dia itu termasuk di antara penghuni surga, kata Nabi. Lalu akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memberitahukan kepada Thabit bin Qais. Nah, dari kisah ini para ulama mengatakan, jika hanya mengangkat suara melebihi Nabi, melebihi suara Nabi SAW saja bisa menjadikan amal seseorang gugur, apalagi kalau dia menolak sabda Nabi. Apalagi kalau dia bilang, itu kan hadis, gak usah diamalkan, gak apa-apa gitu. Bukan sekedar gak mau melaksanakan, dia menolak dan mencela terkadang. Maka itu lebih parah. Ya, maka itu lebih parah. Maka kalau disampaikan hadis, dinasihati oleh para asatidzah dengan menggunakan dalil, jangan biarkan lisan kita membangkang terhadap hadis itu. Dan sebagai penutup, sebenarnya ada dua lagi, antum bisa tulis biar lebih ringkas karena hanya menyampaikan 45 menit, tinggal 5 menit lagi. Kemudian 15 menit nanti untuk tanya jawab. Kita mulai tadi jam 8 lewat 15. Jadi ana hanya ngambil waktu antum 1 jam saja. 45 nyampaikan, 15 menit buka tanya jawab.
Yang berikutnya meninggalkan sholat asar. Kemudian selanjutnya mengungkit pemberian. Lalu yang berikutnya lagi melakukan dosa ketika sendirian. Lihat hadis Nabi ini. Anda bacakan hadis Nabi. Perhatikan ya. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya gugur. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya gugur. Hati-hati dengan salat asar. Apa firman Allah Subhanahu wa taala tentang mengungkit pemberian? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Mengungkit pemberian itu al-man namanya. Al-manni wal adha. Al-man. Banyak sih omongan-omongan yang mengungkit pemberian. Seperti contoh, masa antum nggak mau bantuin anak sih, kan nggak kasih permen kopiko tadi, umpamanya, ya habis juga. Gak apa-apa, udah terakhir. Yang itu dicas. Nah. Atau contoh lagi, udah dikasih pakaian, sudah. Ketika pakaiannya dipakai, terus dia bilang, nah bagus kan bajunya? Pemberiannya. Maka jangan sekali-kali mengungkit-ungkit pemberian. Karena dia bukan hanya sekedar, mengungkit pemberian bukan hanya sekedar membatalkan pahala pemberian, tetapi bisa membatalkan amalan yang lain. Hati-hati dengan itu. Dan yang terakhir apa tadi? Berbuat dosa ketika sendirian. Apa kata Nabi? Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang nanti datang pada hari kiamat. Dia membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Sebesar gunung dia bawa kebaikan. Banyak. Lantas Allah jadikan, udah ditampakkan sebesar gunung kebaikannya. Kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Lalu Sauban, seorang sahabat, mengatakan, ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-cirinya. Ciri-ciri mereka ya Rasulullah kepada kami. Jelaskanlah tentang mereka kepada kami. Supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Sementara kami takutnya kami seperti mereka, tapi kami tidak tahu. Rasulullah katakan, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Dan dari golongan kalian, mereka sholat malam. Lihat, sholat malam. Sebagaimana kalian juga sholat malam. Tetapi mereka adalah kaum yang jika mereka sendirian, mereka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka melakukan apa yang termasuk dosa besar. Maka mereka terus melakukannya. Salat yang dia bawa, puasa yang dia bawa, karena dosa yang dilakukan dengan sendirian. Haba'an mansura. Habis. Debu berterbangan. Sekarang paling gampang untuk dosa sendirian. Pakai apa?
Pakai apa berbuat dosa sendirian? Pakai handphone nih. Ya. Semoga Allah jauhkan kita dari penggugur-penggugur amal ibadah. Ya, kita masuk kepada tanya jawab. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kita masuk kepada tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kertas pertanyaannya diajukan ke depan. Kita punya waktu sekitar 15 menit. Jangan kecil-kecil kali ya. Ustadz nggak bawa kacamata ini. Oh, nggak apa-apa, nanti ada yang asisten pun bisa. Apa hukum mengungkit kebaikan akan tetapi niatnya bukan bermaksud mengungkit kebaikan itu, bagaimana Ustadz? Bagaimana mengungkit kebaikan? Nah, tapi niatnya bukan untuk mengungkit-ungkit. Oh, ngungkit tapi bukan ngungkit, gimana jadinya? Ya, ada memang mengungkit kebaikan itu yang dibolehkan ada. Seperti seorang ayah mengungkit kebaikan kepada anaknya, tapi tujuannya adalah agar anak itu mau sadar begitu besarnya kasih sayang orang tua kepadanya. Begitu. Kalau mengungkit kebaikan itu ada manfaatnya, mendatangkan maslahat yang besar, boleh. Tapi kalau antum mengungkit kebaikan supaya dapat duniawi. Kemarin ketika Umi Ana datang bawa lauk rendang daging sapi, anak kasih antum. Masa hari ini anak nggak dikasih ketika antum punya makanan? Ini namanya mengungkit kebaikan, mau dibalas kebaikannya yang bentuknya duniawi. Itu nggak boleh. Tapi kan kalau seorang ayah, nah kan kemarin sudah ayah kasih ya hadiah, sebagaimana ayah bilang, kalau dikasih hadiah ini hendaknya engkau lebih semangat lagi. Nanti insya Allah semoga Allah mudahkan rezeki ayah akan kasih yang lebih daripada itu yang akan bermanfaat untukmu. Ah, itu boleh. Ya, itu dibolehkan karena memunculkan manfaat untuk akhirat. Allah itu maha adil, Ustaz. Jika Allah maha adil, mengapa hanya kota Mekah dan kota Madinah saja yang Allah lindungi ketika akhir zaman? Dan mengapa Allah menciptakan agama selain Islam kalau ujung-ujungnya ya hanya Islam yang ditip? Allah maha adil. Artinya Allah walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, kalau yang dimaksud Allah bukan Allah tidak adil itu ketika antum berbuat dosa langsung Allah hukum. Ingat, di dalam ayat juga disebutkan jikalau setiap makhluk, setiap manusia berbuat dosa kemudian Allah hukum, maka enggak ada lagi makhluk muka bumi ini. Kira-kira ketika kita melihat perempuan di jalan langsung buta mata? Enggak kan? Kita mengambil barang orang lain langsung kita celaka? Enggak kan? Itu kemahadilan Allah. Justru dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kesempatan untuk bertaubat. Allah kasih kesempatan untuk bertaubat. Nabi Nuh alaihi salam berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Bukankah kesempatan yang begitu panjang menandakan bahwa maha kasih sayang Allah? Kemudian ternyata mereka juga tidak beriman, akhirnya Allah azab. Allah maha adil, udah dikasih waktu tapi masih ngebangkang. Makanya diadab, dihukum.
Kenapa kota Makkah dan Madinah? Bukankah Allah Maha Adil dengan ketika Allah jadikan pada hari kiamat itu sebagai akhir waktu terburuk di muka bumi ini, yang ketika munculnya Dajjal akhirnya terporak-porandakan semuanya bisa dimasuki oleh Dajjal. Kalau Allah biarkan semuanya dimasuki oleh Dajjal, maka bisa jadi Allah bukan Maha Adil. Maka Allah munculkan dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh mereka. Gitu. Jadi jangan sampai terbetik sedikit pun Allah tidak adil. Hanya saja akal kita yang tidak bisa menjangkau tentang kemahadilan Allah. Gitu. Apakah tidur dalam keadaan duduk dapat membatalkan wudu? Terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian mengatakan iya, tidur dalam keadaan duduk dapat membatalkan wudu. Kenapa? Ya, kalau Ana mengambil pendapat, tidur kayak bagaimanapun, selama tidurnya lelap, posisi kayak gimana pun, selama tidurnya lelap, tidur di mana dia tidak mendengar sesuatu, tidur juga tidak di mana dia tidak merasakan sesuatu, maka ketahuilah itu tidur yang membatalkan wudu. Kenapa? Karena dengan demikian dia juga tidak akan merasa bahwasanya ada angin yang keluar dari tempatnya. Bahkan terkadang bunyi pun tak terasa dia. Kan gitu. Ya, yang terlelap. Apa yang dimaksud dengan mendustakan ayat Allah? Mendustakan ayat Allah artinya dia tidak percaya, kemudian tidak membenarkan. Gitu. Maka mendustakan lawan kata dari membenarkan. Gitu. Enggak mungkin, itu mendustakan. Oh iya, itu membenarkan. Seseorang yang menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam suatu mungkin dalam sebuah perkara untuk dilirik oleh orang lain dan menang, apakah termasuk ujub? Selama dia ada orang yang dia berusaha untuk bisa menjadi ranking 1 supaya dapat hadiah, enggak masalah. Supaya nanti dipilih sama ustadz untuk mengikuti perlombaan di luar sains dan lain-lainnya, enggak masalah selama dia hanya berusaha. Kalau dia dapat nilai, dia mengatakan alhamdulillah Allah memudahkan diriku untuk bisa sampai kepada derajat ini. Tergantung sama dirinya. Ya. Untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan kursi, itu motivasi. Apakah seorang yang menghafal hanya beberapa juz dari Al-Quran sudah bisa mendapatkan syafaat setara dengan ahli Quran, Ustaz? Kalau dia sudah berusaha, yang dinilai usahanya. Ya, kalau dia sudah berusaha, Allah akan menilai sejauh mana usahanya. Kalaulah tidak dia dikumpulkan dengan para ahli Quran, maka dia akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam derajat yang lain, derajat surga yang lain. Dan derajat surga itu bukan satu. Maka darajat, berderajat-derajat. Yang Allah lihat adalah upayanya, usahanya. Kenapa salat asar dan zuhur itu tidak terdengar bacaannya oleh makmum ustaz? Karena Allah perintahkan. Karena dicontohkan oleh Nabi. Sebuah ibadah tidak semuanya bisa kita nalar dengan otak kita dan kecerdasan kita, kenapa begini dan kenapa begitu. Gitu. Wallahu a'lam. Sebagian ulama ada yang tawakuf, sebagian ulama dia hanya diam, enggak mengomentari.
Kenapa? Karena sebagian ulama melihat pertanyaan yang seperti ini, al-ilmu bihi la yanfa' wal jahlu bihi la yadur. Mengetahui kenapa harus disirkan itu enggak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Dan ketidaktahuannya juga tidak akan menjadikan mudarat bagi dirinya. Sama halnya kenapa Tuhan kita disebut dengan Allah? Apa manfaatnya? Gitu. Maka pertama kali bagi seorang mukmin ketika dalam ibadah sesuai dengan contoh Nabi. Ini pertanyaan beda pembahasan Ustaz, apa hukum menyakiti hati seseorang namun tidak merasa bersalah? Hati-hati. Menyakiti hati orang lain itu berbahaya. Ya berbahaya. Karena perkara hati itu lebih penting dibandingkan dengan perkara anggota tubuh. Kalau seseorang sudah dikasih, cukup ya. Ketika seseorang, perhatikan. Lihat, Allahu Jalla wa'ala mengatakan ada 3 catatan kesalahan manusia. Pertama, satu catatan yang tidak akan Allah ampuni sama sekali, yaitu syirik. Yang kedua, catatan kesalahan manusia yang tidak Allah pedulikan. Allah nggak peduli dengan itu. Apa itu? Kesalahan manusia yang berkaitan dengan hak Allah. Salat, puasa. Kan nggak ada yang disakiti kan? Nggak ada manusia disakiti dengan salatnya seseorang. Nggak ada. Seseorang puasa, apakah dia menyakiti orang lain? Seseorang tidak puasa, dia menyakiti orang lain? Tidak ada. Tetapi yang ketiga, apa kata Nabi? Catatan kesalahan yang itu terjadi antara dia dengan makhluk. Kesalahan dia yang dia lakukan kepada manusia. Tidak akan Allah biarkan. Akan terus Allah tegakkan nanti dalam pengadilan Allah. Kenapa? Karena manusia pada hukum asalnya nggak mau memaafkan. Coba lihat orang yang kita cela. Coba orang yang kita bully. Orang yang kita ejek. Kalau dia sakit hati, padahal mengejek kan nggak boleh kan? La yasar qaumun min qaumin. Maka nanti pada hari kiamat kalau dia tidak maafkan sekarang, nanti pada hari kiamat dia tuntut itu. Dan itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Boleh bagi yang diejek enggak maafkan boleh. Meskipun yang lebih baik memaafkan. Nanti pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang kaya dengan pahala. Tetapi lebih kaya lagi kalau dia maafkan. Hati-hati dengan itu. Amalan yang gugur ketika meninggalkan sholat asar, amalan keseluruhan atau sebagian-sebagian, itu termasuk kita masukkan ke dalam sebagian. Karena kita tidak membahas tentang seluruh amalan. Ustaz, bagaimana cara menghindari fitnah wanita? Padahal wanita tersebut sudah kita jauhi, tapi wanita tersebut masih dekati kita. Itu wanita yang enggak baik. Ngapain dilirik-lirik wanita yang tak baik? Ya, apa kata Nabi? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan setelah aku meninggal sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki dari fitnah wanita. Kita bagi kaum lelaki, fitnah yang paling besar itu wanita. Maka sungguh seseorang dikatakan jahil dan bodoh ketika Nabi sudah bilang itu berbahaya, paling berbahaya untuk lelaki, ternyata dia dekati. Sudah Nabi katakan itu perkara yang paling berbahaya bagi lelaki, tapi dia dekati. Maka berarti kecerdasannya tidak dipakai. Ustaz, ketika kita lagi sholat
baru lupa baca bacaan salat, apakah salatnya sah, Ustaz? Kalau kita lagi salat kemudian lupa bacaannya, jika bacaannya itu adalah bacaan yang wajib, seperti contoh lagi ruku, baca ruku apa subhana rabbiyal azim, kan gitu di antara bacaan ruku, dia baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, lalu dibangkit sami Allah liman hamidah. Teringat, salah. Dan gitu. Salah itu. Nggak bisa balik lagi, nggak bisa. Lanjutkan. Nanti sebelum salam, sujud sahwi. Allahu Akbar sujud, baca 2 sujud. Allahu Akbar duduk, baca duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar sujud yang kedua, baca 2 sujud. Allahu Akbar langsung sah. Insyaallah sah. Gitu. Apakah mati tertimpa bangunan karena gempa mati syahid? Iya. Mati syahid. Syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Yang mati syahid dunia akhirat hanya perang. Kenapa disebut mati syahid akhirat? Karena dia diurus jenazahnya tidak seperti orang yang mati syahid di medan perang. Cara agar menghindari diri dari perbuatan zina pada mata apa? Caranya gimana? Tutup mata antum. Nabrak nanti. Zaman ini menundukkan pandangan itu sulit. Hingga kalau ada hari ini yang bisa menundukkan pandangan, maka disebut wali di antara wali Allah. Bagaimana tidak, Ustaz? Ya, di pesantren anak beli sabun ada gambar wanita. Kan gitu. Kemana-mana iklannya pun wanita. Nah, yang terpenting adalah senantiasa diiringi dengan istighfar. Bagaimana cara melihat kita itu ujub atau riya? Antum sendiri yang punya. Itu riya dan ujub itu antara diri antum dengan Allah. Beramal ada ingin dipuji tidak? Kalau ada ya itu riya. Antum telah jatuh kepada riya. Bangga diri dengan apa yang keberhasilan antum tanpa menyandarkan kepada Allah, itu ujub. Gitu. Yang berhak untuk menjadi imam yang paham fikih salat atau bacaannya bagus. Kedua-duanya. Makanya yang jadi imam harus belajar tentang salat. Bukan cuma bacaannya bagus. Kalau dilihat dalam hadis Nabi, aqra'ukum Qur'anan, yang paling bacaannya bagus dalam Al-Qur'an. Tetapi para sahabat itu paling bagus bacaannya Quran, mereka pun paham salat, tentang salat. Nah, kalau nggak ada yang paling bagus, berarti orang yang paling paham tentang fikih salat. Maka bagi yang jadi imam, yang selalu ditunjuk jadi imam, merasa bahwasanya dirinya punya hafalan dan bacanya bagus, perbanyak baca buku tentang salat. Kalau kita banyak berbuat dosa lalu kita menunaikan haji, jadi dosa yang kita lakukan bagaimana, Ustaz? Habis. Kalau hajinya mabrur, habis ya dosanya. Tapi kalau haji mabrur, itu PR-nya. Ustaz, apa hukum saling ungkit-ungkitan? Tadi sudah disebut, ya saling ungkit-ungkitan, ya saling menghabiskan pahala amalannya. Yang terakhir, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Banyak. Nanti kita buat kajian amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.